Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nadia, untuk pembahasan nahu itu kita itu selesai sampai pembahasan khobar sebenarnya. Jadi sisanya itu di mahzuf alias tidak keluar di ujian. Jadi terakhir nahu itu sampai khobar dan pembagiannya yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Adapun setelahnya itu di mahzuf, dipelajari tapi tidak keluar di ujian. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sorof. Oke, bismillah. Pengertian dari sorof secara lugoh, secara bahasa, sorof itu artinya adalah at-taghyir wa tahwil wa tabdil, yaitu perubahan secara bahasa. Adapun secara istilah, sorof itu adalah tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu al-faidatu illa biha. Sorof itu adalah perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang bermacam-macam untuk memiliki arti tertentu yang memiliki faidah, yang mana faidah tersebut tidak dapat dicapai kecuali dengan cara merubah bentuknya. Contoh, ada kata fahima, ada kata yafhamu, ada kata fahmun, ada kata ifham. Nah, perubahan ini dari fahima menjadi yafhamu, menjadi fahmun, menjadi ifham, itu yang dinamakan dengan sorof atau tasrif atau perubahan. Dan setiap masing-masing ini diambil dari kata yang sama, yaitu sama-sama dari kata fahima. Dari kata fahima bisa menjadikan kata yafhamu, menjadi fahmun, menjadi ifham. Nah, apa tujuan merubah dari fahima menjadi yafham, menjadi fahmun, menjadi ifham, padahal artinya sama-sama paham. Nah, dengan mengubah bentuk dari bentuk aslinya yaitu fahima menjadi ifham, menjadi yafhamu, faidahnya adalah untuk mengubah maknanya. Kalau fahima itu kan maknanya dia paham dan waktu terjadinya itu di waktu yang lampau atau fiil madi itu kan menunjukkan di waktu yang masa lampau. Kalau yafhamu itu memang artinya sama, dia paham juga tapi menunjukkan waktu di masa sekarang atau waktu di masa datang, bukan menunjukkan masa lampau. Nah, begitu juga fahmun, itu artinya paham dan fahmun itu dia adalah masdar, maka dia tidak terikat dengan waktu. Maka arti dari fahmun itu adalah pemahaman. Adapun ifham itu juga artinya paham, ya. Tapi di sini faidahnya adalah untuk memerintah, domir anta yang artinya pahamkanlah atau fahamilah. Nah, ini yang dinamakan dengan tasrif. Jadi perubahan dari satu kata kepada kata yang lain itu yang dinamakan dengan tasrif. Secara amali, secara ilmiah, apa itu ilmu sorof? Ilmu sorof adalah ilmun tu'rofu bihil abniyatu al-arabiyatu wa ahwaluha wa ma ya'ridu laha mimma laisa bi'irabin wala bina'in. Ilmu sorof adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui yang mabni atau yang asalnya, dan kita bisa melihat apa-apa saja keadaan-keadaan dari aslinya itu berubah menjadi apa. Mimma laysa bi'irabin wala bina'in, dan pembahasan ilmu sorof itu dia tidak membahas tentang i'rab dan juga tidak membahas tentang yang mabni. Dia tidak membahas tentang mana isim yang mu'rab, mana isim yang mabni. Dia tidak membahas mana fiil yang mu'rab, mana fiil yang mabni. Dia tidak membahas itu, tapi dia membahas tentang abniyatul arabiyah atau asal kata bahasa Arab atau istiqoqul kalimah bahasa Arab. Contoh misalkan kalimat umam, kalimat imaun, kalimat
ummahatun. Nah, umamun itu diambil dari kata apa? Ini semuanya jamak nih. Kita harus tahu aslinya apa. Jadi ilmu sorof itu adalah ilmu untuk mengetahui asal kata bahasa Arab. Umamun itu jamak dari apa? Apakah jamak dari umun? Apakah jamak dari ummatun? Apa jamak dari amatun? Oh, ternyata umamun itu adalah jamak dari ummatun. Artinya umat. Jamaknya umam. Kalau imaun itu jamak dari amatun. Artinya budak perempuan. Kalau ummahatun itu jamak dari ummun. Nah, itu contoh saja. Dengan mempelajari ilmu sorof, kita tahu asal mula kata bahasa Arab itu diambil dari mana. Misalkan ada kata istikhroj, istikhrojun. Dia itu ala wasni istif'al, istif'al. Dengan mempelajari ilmu sorof, kita tahu bahwasannya asal kata itu adalah fa, ain, dan lamnya. Berarti diambil dari fa, ain, dan lamnya, yaitu khoroja. Karena alif, sin, dan taknya itu adalah huruf zaidah atau huruf tambahan. Maka istikhroj itu berasal dari kata khoroja. Dari khoroja ditambahkan hamzah, sin, dan ta menjadinya istakhroja. Istakhroja. Nah, inilah salah satu fungsi mempelajari ilmu sorof untuk mengetahui istiqoqul kalimah atau pengambilan akar kata. Oke, ilmu sorof adalah ilmun. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah kaidah-kaidah, al-qawaid, atau al-usul, atau al-qawanin, hukum-hukum. Tu'rafu bihil abniyatul arabiyah. Apa yang dimaksud dengan abniyah? Yaitu adalah asighoh, bentuk-bentuk perubahan kata bahasa Arab. Ilmu sorof adalah ilmu untuk mengetahui perubahan bentuk-bentuk kata bahasa Arab. Ya, wal auzan. Apa itu auzan? Pola-pola. Ya, seperti fa'ala, yaf'alu, fa'lan, wa maf'alan, wa huwa fa'ilun, wa zaka maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Nah, ini adalah pola namanya. Atau wazan. Dari fa'ala menjadi if'al, menjadi mif'al, menjadi yaf'alu, menjadi fa'lun, menjadi maf'al, menjadi fa'il, menjadi maf'ul. Nah, perubahan-perubahan inilah yang dinamakan dengan tasrif atau wazan, ya, atau pola. Polanya mengikuti pola apa? Misalkan kalimat khoroja. Kalimat khoroja itu berarti mengikuti wazan fa'ala. Kalimat yakhruju. Kalimat yakhruju itu berarti mengikuti pola yaf'ulu. Kalimat fahmun berarti mengikuti wazan fa'lun. Wal muradu bi ahwalil abniyah, yang dimaksud dengan ahwalul abniyah wa ahwaluha di sini apa? At-taghyirul lafzi alladzi yahdusu fil kalimah li'illatin fi dzatiha listiqlaliha binafsiha. Nah, ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan atau pola-pola bahasa Arab dan bentuk-bentuk iklalnya.
ibdalnya. Apa itu iklal, apa itu ibdal, nanti kita bahas. Wal muradu bima ya'ridu laha at-taghyirul lafzi alladhi yahdusu fil kalimah li amri tari'in 'alaiha. Yang dimaksud dengan ma ya'ridu laha itu adalah perubahan lafaz yang terjadi pada kata untuk sesuatu perkara atau kasus tertentu seperti membahas iltiqa usakinain, bertemunya dua sukun secara berurutan. Kemudian idgham fi kalimatain, menggabungkan dua huruf yang sama. Nanti kita ambil contohnya. Contohnya iltiqa usakinain misalkan. Sebentar. Kamu harusnya tadi konfirmasi dulu gitu. Soalnya kan ingat-ingatnya. Kalau ngomong satu di depan. Contoh kasus bertemunya dua sukun. Misalkan ada min, terus ada kalimat al-bait. Ini sukun, ketemu sukun lagi. Itu nggak boleh. Dalam bahasa Arab tuh undang-undangnya begitu peraturannya. Maka harus diharokatkan salah satunya. Maka menjadi minal baiti. Ini contoh saja ya. Nah, ini selamat dari dua sukun. Yang awalnya dia terdiri dari dua sukun, ini nggak boleh. Kemudian diharokatkan salah satunya menjadi minal baiti. Ini salah satu kasus saja. Kalau dalam fiil, nanti misalkan ada yang bertemu dengan dua sukun, ya, nanti ada kasusnya. Nah, itu bagaimana nanti diibdal atau diiklal. Ada caranya, dikasih solusi. Baik diubah hurufnya atau diubah harokatnya atau diganti urutannya. Adapun idgham fi kalimatain itu menggabungkan dua huruf. Misalkan mus muslimui. Muslimui. Ini adalah orang-orang muslimku artinya. Awalnya itu muslimuna. Muslimuna itu artinya orang-orang muslim. Bertemu dengan ya mutakalim. Seperti kitabi, bukuku. Kolami, pulpenku. Nah, muslimunai. Muslimuna ketemu ya sukun. Artinya orang muslimku. Nah, ini kan namanya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kalau dimudofkan kepada setelahnya nunnya dibuang, ya, menjadilah muslimui seperti yang di atas. Ya, muslimui ini bertemu dua sukun. Berarti kan secara kaidah dan konun, secara hukum bahasa Arab nggak boleh. Solusinya gimana? Solusinya wawunya diganti ya menjadi muslimui. Muslimui. Masih ada dua sukun, ya. Gimana nih caranya? Maka kita idgomkan, kita tasdidkan muslimui, muslimui. Tapi kalau misalkan dia bertasdid, harus ada harokat.
Harokat yang paling ringan adalah harokat fathah, maka kita fathahkan. Tapi belum munasabah. Muslimu ya itu nggak enak didengar karena sebelum ya sukun atau ya tasdid enaknya kasroh, maka diganti menjadi muslimiyah. Muslimiyah aslinya itu dari kata muslimuna ketemu ya mutakalim atau domir anak. Jadi aslinya muslimuna ketemu ya muslimunai. Nah, aslinya tuh muslimunai. Muslimunai itu salah karena kalau dimudofkan jamak muzakkar salim itu nunnya dibuang. Ya, jadilah muslimui ada dua sukun ya. Waw dan ya itu muslimui gitu nggak bisa begitu. Wawnya diganti ya jadi muslimui. Ada ya sukun tetap dua kali. Nah, maka diidghamkan menjadi muslimuya. Muslimuya itu nggak cocok kalau ya sebelumnya domah, maka diganti sebelum ya-nya menjadi kasroh muslimiyah. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses i'lal dan ibdal. Ya, inilah yang dinamakan dengan amrun tori. Ya, perkara-perkara yang dia itu rumit karena memang terhalang oleh undang-undang bahasa Arab, entah karena bertemu dua sukun atau adanya pengidghaman antara dua kalimat, yaitu antara kalimat muslimun dan ya mutakallim. Itu contoh yang rumitnya ya. Oke, kenapa dinamakan ilmu sorof itu tasrif? Ya, karena adanya takallub atau perubahan. Qallaba yuqallibu takliban itu artinya adalah pengubahan, pergantian. Karena di situ ada perubahan kata-kata dan huruf-huruf dan urutan dan lain sebagainya. Maka sorof itu dinamakan ilmu sorof karena memang terdapat perubahan dalam kalimat tersebut. Pembahasan ilmu sorof itu apa sih? Pembahasan ilmu sorof itu adalah isim-isim yang mu'rob saja. Sama fiil-fiil yang mu'rob saja. Adapun yang mabani tidak termasuk pembahasan ilmu sorof. Karena dia tidak ada perubahan. Jadi kita fokusnya kepada yang ada perubahan aja. Yang itu adanya di isi mu'rob dan fiil yang mu'rob. Huruf itu semuanya mabni kan? Berarti kita nggak ngebahas huruf pada ilmu sorof ini. Fiil-fiil yang jamid seperti nikma dan bisa itu kan dia mabni, kita nggak ngebahas itu. Asa dan laisa kita nggak ngebahas tentang itu. Ya isim-isim yang mabni, isim syarat, isim domir, isim syarat, isim istifham, isim fiil, isim isyarah kita nggak ngebahas itu sekarang. Isim mausul kita nggak ngebahas karena itu semuanya adalah mabni. Dalam ilmu sorof kita nggak ngebahas yang mabni-mabni, kita hanya ngebahas yang mu'rob saja. Apa sih faidahnya atau manfaatnya mempelajari ilmu sorof? Pertama, saunul lisani. Saunu itu dari sona yasunu. Artinya menjaga. Menjaga lisan minal khoto'i dari salah. Fi doptisiyagi dalam merubah sigoh atau bentuk bahasa Arab. Menjaga lisan kita dari kesalahan dalam merubah kata bahasa Arab atau mengubah bentuk bahasa Arab. Yang kedua, ma'rifatul asli wazaidi. Mengetahui mana yang asli, mana yang tambahan. Seperti misalkan kalimat ihsan. Ihsan itu diambil dari kata apa sih? Ihsan itu diambil dari kata hasuna. Oh, berarti ini yang huruf tambahannya adalah hamzahnya. Ya, berarti dia itu hamzahnya tambahan ala wazni ahsana, ahsana yuhsinu. Masdarnya ihsanun. Ihsanun itu ada tambahan yaitu hamzah. Ya aslinya yaitu adalah hasuna ala wazni fa'ula. Nah, maka ini asli kalau yang atas ini zaid ada tambahan yaitu berupa hamzah. Ya ini tambahannya ya.
Ya, ini tambahannya berupa hamzah. Af'ala yuf'ilu, dia ditambahin hamzah. Aslinya kan hasuna yahsunu, dia menjadi ahsana yuhsinu, ditambahin hamzah di depannya. Nah, jadi faidah kedua untuk mempelajari ilmu sorof itu kita bisa mengetahui mana yang merupakan asli, mana yang merupakan tambahan min hurufil kalimah, di antara huruf-huruf yang terdapat pada kata. Faidah yang ketiga, qalu mufrodatil kalimati min mukholafatil qiyasi, agar terhindar dari mukholafatul qiyas. Apa itu mukholafatul qiyas? Mukholafatul qiyas itu adalah menyelewengi pola wazan yang sudah dirumuskan. Contoh misalkan kabirun, isim tafdilnya itu adalah akbaru. Hasanun, isim tafdilnya itu adalah ahsan. Nah, kolilun, nah ini apa? Isim tafdilnya, apakah aklalu mengikuti akbaru? Bukan akbaru nih, maaf, akbaru. Aklalu, apakah dia itu akolu? Oke, karena di sini ada pengulangan huruf lam, maka biasanya dalam bahasa Arab itu kalau ada dua huruf yang sama berurutan, maka dia diidghamkan, disatukan menjadi aqallu. Ya, qalilun itu aslinya memang aqlalu, tapi dia karena ada dua huruf yang bergabung, yaitu ada dua lam di sini nih. Lam ketemu lam, yaitu aqlalu. Lam dan lamnya itu digabung, ditasydid menjadi aqallu. Nah, jadi yang benar itu aqallu. Kalau aqlalu itu yang dinamakan dengan mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas. Nah, dengan mempelajari ilmu sorof, kita terhindar dari mukhalafatul qiyas atau menyeleweng daripada pola dan wazan. Oke, itu faidah-faidah mempelajari ilmu sorof. Kemudian sumber ilmu sorof itu diambil dari mana? Pertama dari Al-Quran, dari hadis, sama perkataan orang Arab yang fasih. Di antara ulama-ulama sorof yang masyhur itu adalah Mu'adz bin Muslim, kemudian ada Abu Usman, ada Abdul Fatah Usman bin Jani, dan seterusnya ya, bisa dibaca. Selanjutnya adalah Al-Mizanu Sorfi. Apa itu timbangan sorof? Timbangan sorof adalah mi'yarun lafziyun istalahal ulama'u ala ittikhadhihi minal fa'i wal aini wal lami. Timbangan sorof itu adalah timbangan lafaz yang diistilahkan oleh ulama dengan mengambil rumus fa'ala. Fa'ala. Ini rumusnya. Untuk fiil sulasi mujarrad. Seperti misalkan doroba. Doroba. Berarti ini fa fiil, ini ain fiil, ini lam fiil. Fa'ala doroba. Nah, itu yang dimaksud dengan mizanus sorfi. Misalkan af'ala. Af'ala. Ya, contohnya adalah ahsana. Nah, ahsana itu kalau ditanya dia wazannya apa?
wazan ahsana itu adalah wazan af'ala. Ketika kita timbang ini sesuai nggak dengan af'ala. A, af, a, la. Oh, dia sesuai. Berarti inilah yang dinamakan dengan timbangan sorof. Ahsana, af'ala, fa'ala, doroba. Nah, itu yang dinamakan dengan mizanus sorfi. Untuk menentukan wazan sebuah kalimat. Apa sih tujuan kita mempelajari mizanus sorfi atau timbangan sorof atau pola-pola bahasa Arab? Fungsinya adalah ma'rifatu abniyatil kalimatil arabiyah, untuk mengetahui asli, mana yang asli dari kata bahasa Arab dan mana yang tambahan dari bahasa Arab. Untuk mengetahui al-usul wal mazidu fiha, yang mana yang asli, yang mana yang huruf tambahan. Begitu juga kita untuk mengetahui adanya hadzaf, kolbun, iklal, dan ibdal, adanya perubahan, pengubahan huruf, dan lain sebagainya. Contoh misalkan, kul. Kul itu ala wasni apa? Apakah ala wasni full atau ala wasni uf'ul? Oke, kita lihat kul itu kan diambil dari kola yakulu. Kola yakulu. Kola yakulu itu aslinya kowala yakulu. Ukwul. Kola yakulu itu berasal dari kowala yakwulu. Ukwul. Karena berat diucapkan kowala, maka diubah menjadi alif. Menjadi kola. Nah, berarti ini kan ada ibdal atau perubahan kata yang tadinya huruf wawu diibdal atau diubah menjadi huruf alif. Nah, yakwulu, kalau ini dipindah, huruf wawunya dipindah ke depan menjadi yang tadinya yakwulu menjadi yakulu. Nah, itu yang dinamakan dengan kolbun, pemindahan. Ya, diubah, dirubah atau dipindah atau diganti. Nah, ukwul itu dihapus depannya. Berarti dia gimana nih jadinya nih? Menjadi kul. Ada dua sukun. Terus wawunya dibuang menjadi kul. Nah, itu yang dinamakan dengan proses iklab, iklal, dan ibdal. Ya. Jadi kul itu diambil dari wazan uf'ul awalnya. Ya, ala wazni uf'ul, ukwul. Itu contoh saja. Albina al asli lil mizani sorfi. Bangunan asli dari timbangan sorof itu adalah huruf fa'ala. Ini yang menjadi timbangan aslinya. Semuanya nanti kita timbang dengan fa'ala. Adapun tambahan-tambahannya nanti kita bahas. Kenapa sih kok dipilihnya kata fa'ala? Kenapa nggak kata yang lain aja gitu? Kenapa harus pakai fa'ala? Pertama, anak tasrifa tagirun. Kita harus ketahui bahwasanya tasrif itu adalah perubahan. Wal fi'lu wa ma yushbihu minal asma'i yaksuru fi tagir. Sedangkan fi'il dan yang serupanya dengan fi'il itu dia banyak perubahan. Maka diambillah kata atau huruf fa'ala untuk timbangan wazan takkidan lihadil munasabah, karena memang untuk mentakkidkan bahwasanya memang ada perubahan dalam fiil, maka diambillah kata fa'ala. Kemudian kata fa'ala
itu adalah kata yang paling umum dan paling mencangkup kata yang lainnya. Li'anna kullu hadas yusamma fi'lan, karena segala jenis perbuatan sesuatu itu dinamakan dengan fi'il. Ya, maka dari itu diambilnya dari kata fa'ala. Kemudian ketahuilah bahwasannya makhraj yang asli itu ada 3. Jadi kalau makhraj itu kan ada 5 sebenarnya ya. Makhraj itu makhrijul hurufi sab'ata asyar ala ladzi yakhtaru man istabar fa aliful jawfi wa uktaha wahi huruf humatin lil hawa itantahi. Ada jauh, ada hal, ada khuysum, ada syafatain, syafatani, syafatani ada lisan. Nah, makhrajul umum itu ada 5. Jauh, rongga, kemudian ada halq, tenggorokan, nanti tenggorokan bagi 3, aksol halki, wastul halki, adnal halki, ada khaysum, ya hidung, ya rongga hidung, syafatani, 2 bibir, sama lisan, lidah. Nah, di antara 5 makhraj ini, makhraj yang asli itu adalah syafatani, halqun, sama lisan. Nah, dari masing-masing makhraj diambil 1 huruf. Maka dari makhraj syafatani, dia ngambil huruf fa. Li syafatani wawu ba'un mimu. Fa sama fa juga. Fal fa ma'atrofi sana ya. Ya, fa. Nah, di makhraj syafatani, ulama mengambil huruf fa. Kemudian di makhraj tenggorokan atau halq, itu mengambil huruf ain. Ya, ain itu di wastul halki atau tengah tenggorokan. Kemudian pada makhraj lisan itu mengambil huruf lam. Jadilah fa'ala. Jadilah wazan fa'ala yang mewakili setiap makhraj dari masing-masing makhraj asli atau makhraj syafatani itu ngambil huruf fa, makhraj halki ngambil huruf ain, dan lisan ngambil huruf lam. Jadi dia perwakilan dari setiap makhraj asli. Maka diambillah huruf fa'ala untuk mizan atau timbangan sorof. Oke. Oke. Ketahuilah bahwasannya pola itu ada yang mujarrad, ada yang mazid. Yang mujarrad itu ada 9. Rumusnya begini. Kita tulis dulu fa'ala, kita tulis fa'ila, kita tulis fa'ula. Kemudian kita tulis yaf'alu, kita tulis yaf'ilu, kita tulis yaf'ulu. Oke. Fa'ala bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Sehingga menghasilkan 3 wazan. Ya. Yang pertama, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kedua, fa'ala yaf'ilu. Oke. Fa'ala yaf'alu contohnya apa? Fataha yaftahu. Fa'ala yaf'ilu contohnya apa? Doroba ribu. Kemudian yang ketiga, itu ada fa'ala yaf'ulu. Ya. Contohnya adalah nasoro yang suruh. Fa'ala yaf'ulu. Nasoro yang suruh. Kemudian yang fa'ila itu bisa ke sini. Fa'ila yaf'alu. Yang fa'ila itu bisa fa'ila yaf'alu.
Contohnya apa fa'ilah yaf'alu? Contohnya adalah alima ya'lamu. Artinya mengetahui. Alima ya'lamu. Kemudian fa'ila itu bisa yaf'ilu. Ya, fa'ila bisa ke yaf'ilu. Contohnya apa? Fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu. Ya, sibu. Bisa nggak fa'ila yaf'ulu? Nggak bisa. Berarti fa'ila cuma bisa ke fa'ila yaf'alu sama fa'ila yaf'ilu. Nah, fa'ula itu cuma bisa nyambung ke yaf'ulu saja. Ya, berarti terakhir fa'ula yaf'ulu. Contohnya hasuna yahsunu. Bisa nggak fa'ula yaf'alu? Nggak bisa. Bisa nggak fa'ula yaf'ilu? Nggak bisa. Oke, berarti kesimpulannya fa'ala bisa fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Fa'ila hanya bisa dua aja nih. Fa'ila yaf'alu dengan fa'ila yaf'ilu. Nggak bisa fa'ila yaf'ulu. Oke, kemudian yang terakhir fa'ula nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini. Jadi fa'ula cuman bisa pasangannya ke yaf'ulu. Jadi total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wazan sulasi mujarrad. Cuman ada 6 wazan sulasi mujarrad. Silahkan di SS. Ini belum adalah eh, timbangan sorof dari fiil sulasi mujarrad. Ya, fiil sulasi mujarrad. Nanti ada mazid. Nanti apa itu mazid? Insya Allah habis istirahat kita bahas ya. Nah, Ustaz. Lanjut apa enggak nih kira-kira? Apa mau takut? Gimana? Lanjut aja, Ustaz. Oke. Nanti bentar ya. Kita nyelesain ini doang kok. Sebentar lagi kok ini sorof. Sebentar. Nggak lama.